pertanyaan yang sifatnya curhat dari komentar di media sosial. Apa? Menarik di sini untuk ditanggapi, Pak. Saya beberapa mencatatnya. Pertama itu dari Pak Sakip di Bogor. Katanya, saya memberdayakan petani tetapi mengalami kegagalan. Ada 26 petani menerima bibit buah-buahan, tapi ternyata tidak diurus. Padahal mereka sanggup berjanji mau menanam. Kalau di Odesa itu, kenapa pohon-pohonnya bisa hidup dan kegiatannya terus berlanjut? Kalau masalahnya kegagalan itu di kita juga sering. Misal petani dikasih bantuan bibit, ya nggak serius ngerawatnya, terus nggak panen. Itu selalu ada. Nah, saya nggak tahu itu karena masalah apa yang mempengaruhi atau hanya karena dikirimi bantuan terus ditinggal pergi, sementara petani itu nggak ngerti manfaat tanaman buahnya atau masih malas menanam. Karena kalau di kita juga sebenarnya masalah-masalah kegagalan itu ada, cuman kita sisakan 10% saja kegagalannya. Jadi kalau ada 100 pohon itu ya harus berhasil 90. Nah, ada 100.000 pohon berarti yang kita maklumi 10% saja kegagalannya. Bahkan kita sudah bisa mendekati 0% karena ada manajemen pemberdayaannya secara serius. Mulai dari sebelum bagi bibit nih, kita cek kontur lahannya seperti apa, kemampuan nanamnya bagaimana, dan dia ngerti tentang pohon buah ini usianya berapa, manfaatnya apa. Kita edukasi dulu, ya ngobrol bareng sebenarnya. Kalau belum tahu ya kita kasih tahu. Pengetahuan tentang tanaman buah seperti itu bukan sesuatu yang susah, apalagi buat petani. Ya petani selalu ada kekurangan ya dalam pengetahuan, tapi sedikit. Nah, kita bawa pengetahuan itu secukupnya saja, tidak usah yang repot-repot, yang penting mereka mau menanam dan mau merawatnya. Nah, kalau ada 26 petani itu baru sedikit sebenarnya. Dan harus diulang-ulang, maksudnya kalau gagal sekali ya jangan terus mundur. Kita tanya lagi, karena di kita juga ada orang yang saat bibit itu datang bagus-bagus, dia selama ini nggak suka nanam, tiba-tiba kepengin ikut-ikutan tetangganya, cuman ikut-ikutan. Kalau istilah zaman sekarang itu FOMO mungkin ya. Jadi rame-rame nanam, dia ikut-ikutan, tapi nggak mau ngerawat. Nah, itu juga bagian dari masalah yang nantinya bisa menjalar kalau dibiarkan. Tapi sejauh ini kalau di kita memang sebelum bibit itu datang, kita tanya dulu ke petani segalanya. Bahkan kita cek lahannya. Makanya kamu semua kenapa salah satu studi awal di Odesa itu mesti harus sering banyak masuk ke lahan-lahan yang tadi seperti itu. Kamu kan jadi ngerti ya kontur seperti itu, bekas sawah dikeringkan dulu, jangan buru-buru ditanami karena bawah lahannya itu tadi banyak air. Nah, setelah 1 tahun diendapkan, sekiranya layak untuk ditanami ya ditanami. Dan itu pun tidak semua selalu sukses. Tapi dalam pertanian itu begini logikanya untuk mengukur sukses dan tidaknya. Tidak 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak seperti itu pertanian itu. Oke, kita nanam ini nggak berhasil, tapi nanti akan ada keberhasilan di sisi yang lain. Misal dulu kita mencanangkan target program tanam kelor, itu sangat susah karena orang nggak ngerti tentang kelor nanam. Petani nanam males, nggak ngerti. Tapi sekarang kan terbukti bibit kelor itu yang paling banyak dibutuhkan setelah ngerti. Nah, sambil kita, karena kita tuh bukan kelorisme yang hanya mau nanam kelor, ya oke, kelor masih ditolak waktu itu. Ya kita kirimi bibit-bibit yang lain lah, seneng jeruk, kita carikan jeruk, sawo ditambah, ya nangka, durian juga kita kasih. Nah, saat bersamaan itu kita terjadi obrolan. Kalau tanaman yang bisa untuk ngobati sakit pinggang, obat ini, obat itu apa? Nah, jawabannya kelor. Dari situ kelor bisa masuk. Nah, memang harus komunikatif terus-terusan dan tidak bisa sekali proyek turun jalan. Misal kamu yang dari ITB, kayak teman-teman ITB segerombolan datang terus
edukasi, petani dikumpulin, waktunya buru-buru 1 jam, terus tinggal pergi, ucapan serah terima kayak gitu, nggak bisa yang seperti itu. Santai kalau dengan petani itu, tapi kalau sudah nancep kuat gerakannya, itu mereka jalan sendiri. Jadi gagal enggaknya sih, pertama harus dievaluasi dan jangan berhenti Pak Sakip kalau pemberdayaan itu, karena kita juga 8 tahun loh ini. Dan masa-masa awal itu banyak sekali kegagalan. Tapi kalau sekarang udah sangat enak sekali. Kamu mau nanam apa, petani sudah siap ngerawat, ngerti, dan kamu lihat kan hasil panennya tadi itu. Seperti itu 2-3 tahun. Gitu